Teman-teman, ada seorang anak yang sangat takut terkena infeksi. Bahkan kalau ada kucing yang bersin, anak itu terkena serangan jantung. Aku akan menceritakan tentang kisah yang mengerikan. Di balik semua itu, semua anak mengetahui tentang kolam tua seram. Itu adalah jebakan maut. Kolamnya sendiri tidak begitu besar. Malah kolam itu hampir dangkal. Tapi anak-anak perempuan takut berjalan ke sana. Karena mereka sangat ketakutan. Mereka bilang ada katak licin yang tinggal di kolam itu. Katak itu pun terkenal sangat jahat. Ada juga lintah haus darah. Dan bahkan ada monster air juga. Maka para anak lelaki ingin menangkap monster air itu. Mereka semua menyiapkan peralatan. Setelah semua siap, mereka pun berangkat. Keska dan Geska membawa serta papan kayu tua dan mulai membuat kapal apung agar mereka bisa mengitari kolam. Dan mereka bekerja memukul dengan palu. Pekerjaan mereka berisik sehingga Shomuska ketakutan. Jangan memukul terlalu keras. Nanti bagaimana kalau aku ikut terpukul? Tapi Keska dan Geska sama sekali tidak mendengarkannya. Mereka sudah memasang tiang kapal, mengembangkan layar, dan menangkap angin. Dan Shomuska menarik ingusnya dan bergumam. Menyeramkan sekali. Sekarang mereka ada di angin terbuka. Mereka bisa terkena cacar air. Lalu mereka akan menulariku. Shomuska sudah menyiapkan kotak obat yang sudah dimasukkan oleh neneknya untuk berjaga-jaga. Keska dan Geska menarik beberapa tongkat kayu dan mulai mendorong kapal untuk menjauh. Mereka bekerja sama. Ini berakhir, pikir Shomuska. Mereka berdua akan terkena tetanus karena tongkat ini. Dan Shomuska memasang masker pada hidungnya untuk menghindari tertular dari penyakit tetanus. Dan masker itu disiapkan oleh neneknya untuk berjaga-jaga. Keska dan Geska terus mendorong dengan sekuat tenaga sampai wajah mereka memerah. Dan Shomuska berpikir mereka pasti terkena wabah roseola. Dia mengambil botol obat hijau dan mengolesinya ke seluruh tubuh untuk menghindari tertular. Keska dan Geska mulai bernyanyi. Sambil bernyanyi, mereka mendorong kapal kuat-kuat. Mereka mengerjakannya dengan penuh semangat. Hingga kehilangan keseimbangan dan tercebur ke dalam air karena kapalnya menjauh. Shomuska mulai panik dan sangat ketakutan. Dia sebenarnya sangat marah. Karena sangat marah, sehingga dia seperti ikan duyung. Sekarang anak-anak bodoh ini akan menulariku. Aku harus memasang baju selam. Dengan susah payah, Keska dan Geska keluar dari air dan tertawa. Dan ada seorang monster air sedang duduk di atas papan apung. Dengan memakai masker pilek, dia pun melambaikan tangannya. Keska dan Geska tidak takut dan akan menangkap monster itu dan mulai menariknya untuk membuat anak perempuan ketakutan. Tapi anak perempuan tidak takut, malah tertawa. Mereka sudah tahu, bukan monster air, melainkan Shomuska. Apa kau pernah bertemu orang seperti Shomuska? Mereka batuk sendiri, bersin, dan tahu segalanya mengenai penyakit. Dan mereka takut dengan anak-anak lain yang punya banyak penyakit. Mereka merengek dan menyebarkan rumor. Dan orang-orang jadi ketakutan. Sehingga mereka membeli persediaan obat untuk setengah tahun.
Kalau kau tidak takut pada rumor, setiap hari harus menguatkan tubuh, berolahraga, dan selalu menjaga kebersihan. Makan banyak buah untuk menghindari berbagai infeksi. Maka sakit penyakit, bakteri tidak akan bisa menularimu. Memang aneh, tapi orang punya ketakutan yang paling aneh. Benar-benar menggelikan. Kisah seram tentang seorang anak yang takut mandi. Suatu hari ada seorang anak laki-laki yang sedang naik kereta. Di sebelahnya ada perempuan tua yang bicara dengan suara keras. Dia mengatakan bahwa kalau ada yang mau ke laut melewati pelampung atau berenang ke tempat di mana dia tidak boleh berenang, maka simsalabim, lupakan semua tentang orang itu. Maka kemudian sejak saat itu, anak malang itu pun menghindari air seperti api. Anak itu sedang menghabiskan musim panas di perkemahan. Ketika anak lain berenang, anak itu duduk di tepi air. Dia menatap lama sekali, hingga mulai membayangkan ada orang yang menatapnya balik. Anak itu pun mulai cemas. Ketika dia mau pergi berenang, takut seseorang di dalam air akan menarik kakinya dan menyeretnya ke dasar laut. Menyeramkan sekali. Jadi, mulai saat itu anak ini pun sangat takut pada air, sehingga berhenti mencuci mukanya di pagi hari. Kemudian anak itu pun mulai berhenti untuk mencuci tangan sebelum makan. Dan akhirnya anak itu mencatat rekor perkemahan. Dia tidak mandi selama waktunya di perkemahan. Dan aku beritahu bahwa kalau anak-anak tidak mandi dengan benar, mereka akan berubah menjadi sesuatu yang tidak dikenal siapapun. Maka dia pun terlihat aneh seperti itu. Selama beberapa saat, semua orang bersikap aneh padanya. Pada awalnya anak-anak melihatnya tapi langsung menjauh. Teman-teman di sekolah pun mereka menjauhiku. Dan guru-guru di sekolahku menjauhiku. Hanya pelatih pemberani yang tidak lari. Ternyata dia bersembunyi di belakang peralatan olahraga. Hahaha. Ini konyol sekali. Dia pikir anak itu tidak menemukannya di sana. Oh ya? Tidak mungkin, tidak mungkin. Mana mungkin kau tidak melihat orang gemuk seperti pelatih itu? Kena kau. Sekarang aku menemukanmu di sana. Jangan mendekat. Aku takut padamu. Pelatih itu menjadi seperti anak perempuan. Ya ampun, lari seperti anak perempuan saja. Jelas saja, karena anak itu tidak mandi. Dia berubah menjadi babi kotor yang menyeramkan. Masalahnya adalah, serigala babi itu tidak bisa tinggal di perkemahan. Maka anak itu pun disuruh tinggal bersama hewan-hewan peliharaan. Dan kemudian dia pun menyadari bahwa dia perlu berhenti takut pada air. Kalau tidak, dia disuruh memakan kulit semangka terus. Kemudian dia memejamkan matanya, berlari dan terjun ke dalam kolam, di mana biasanya anak-anak berenang. Dan sama sekali tidak ada hal menyeramkan. Lalu anak itu menjadi sangat senang dan berlari mendekati bak cuci piring. Dia memasukkan kepalanya ke air dan tiba-tiba melihat di dalam cermin bukan yang moncong babi, melainkan hidung anak kecil biasa. Anak itu pun mengambil sabun dan mulai menyabuni kuku seramnya yang terlihat seperti kuku babi. Wah, sekarang tanganku sudah bersih. Anak itu pun mulai berenang setiap hari, mencuci mukanya, menggosok giginya, dan mandi air panas setiap hari. Dan ketika perkemahan berakhir, begitu pula perubahan dari babi kotor menjadi anak baik dan bersih. Dia juara renang 100 meter gaya kupu-kupu. Dan ketika ibunya datang untuk menjemput anaknya, dia menciumnya di moncong babinya. Di hidungnya.
Kau tidak boleh takut air. Tapi tidak boleh menghiraukan peraturan. Anak laki-laki dan perempuan, jangan pernah berenang jauh dari tepi laut.